nanti kita bakal bikin nasi liwet ebi. Nasi liwet ebinya kita bikin pakai rice cooker yang pastinya sangat mudah dibuat dan teman-teman semuanya nanti bisa recook di rumah masing-masing. Halo semuanya, sahabat Koko Kuliner, jumpa lagi sama gue William. Semoga sahabat Koko Kuliner semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat. Hari ini kita lagi ada di restoran dan akan menjalankan amanah lagi dari salah seorang sahabat Koko Kuliner, yaitu Bapak Tommy Susanto ya. Donatur kita yang sudah beberapa kali melakukan catering donasi, memberikan kepercayaan kepada gue dan tim. Dan untuk catering kali ini, Bapak Tommy Susanto melakukan dalam rangka menyambut Natal dan Tahun Baru 2024. Thank you, terima kasih banyak pada Bapak Tommy dan keluarga semuanya yang sudah terus memberikan kepercayaan kepada gua ya. Semoga amanah yang diberikan boleh semuanya terlaksana dengan baik. Untuk catering donasi kali ini lintas agama, walaupun dalam rangka menyambut Natal, Bapak Tommy maunya makanannya dikirim ke Panti Islam, yaitu Panti Al-Ikhlas, yang dimana budgetnya 30.000 dikalikan 60, jadi total omset dari catering kita hari ini adalah sebesar 1.800.000 rupiah teman-teman semuanya. Dan untuk menu hari ini cukup kompleks ya, sedikit ribet, tapi gue yakin teman-teman pastinya bakal happy banget sama menu yang bakal gue share hari ini. Gue hari ini bakal nge-share resep masakan Sunda ya, atau Sundanese food, yang dimana kita jadikan bento atau kita kemas dengan bento. Yang pertama ya teman-teman, nanti kita bakal bikin nasi liwet ebi. Nasi liwet ebinya kita bikin pakai rice cooker yang pastinya sangat mudah dibuat dan teman-teman semuanya nanti bisa recook di rumah masing-masing. Yang selanjutnya ada tempe goreng kering, yang selanjutnya nanti ada dadar iris, ada timun slice, ada ayam goreng kering dan sambal teri. Ya, ini makanannya super simple, super enak, dan pastinya teman-teman, gue yakin kalian semuanya pasti udah nggak sabar buat nunggu video hari ini. Oke, jadi sekarang sebelum kita masak, kita lanjut ke dapur dulu untuk gue memberikan penjelasan sedikit aja kepada teman-teman semuanya. Let's go. Oke teman-teman, kita udah ada di dapur. Terus sorry to say ya, dapurnya masih berantakan soalnya kita baru banget mau operasional resto, jadi masih prepare juga. Yang pertama ini ada ayam goreng keringnya teman-teman. Ini kita pakai ayam whole ya, kita potong jadi 16 bagian. Nanti satu porsinya dapat 3 potong ayam. Ini ayam dibumbuin pakai mie seasoning, kecap ikan, minyak wijen, sama garlic powder ya. Ini udah dibiarin selama kurang lebih 3 hari ya, kita udah prepare dari jauh-jauh hari karena memang di bulan Desember ini kita banyak catering ya. Jadi udah kita prepare, pastinya udah kita biarkan selama beberapa hari, ini bumbunya udah pasti ngeresap banget. Nah ini tinggal digoreng dengan minyak panas, smoke temperatur. Gue yakin ini rasanya udah pasti ngeresap banget ke dalam si ayam ya. Jadi bikin ayam goreng keringnya tanpa diungkep, tanpa macam-macam, ini rasanya enak banget. Oke, lanjut. Ini ingredient buat bikin nasi liwet nanti aja. Terus ini ada ingredient untuk bikin sambal terinya ya, kita pakai teri Medan. Kualitas yang bagus banget ya. Jangan lupa nanti dicuci dulu nih teman-teman ya, karena asin sekali. Terus juga kalau di pasar kan dipajang-pajang gitu ya, jadinya bisa dibilang kotor lah ya. Dan yang terakhir ini adalah tempe goreng kering ya, atau tempe goreng garing. Ini bikinnya juga sangat simple teman-teman ya. Tempe 1 batang kita iris-iris ya, kurang lebih kebalannya segini, setengah senti lah ya. Udah kita iris-iris, kita susun di dalam stainless tray atau serving dish ya. Kita bikin air biangnya dulu ya.
yaitu dari mecin, di seasoning, terus sama bawang putih ya. Kita kasih air, kita aduk-aduk dulu sampai bumbunya udah sedikit larut. Terus kita siram ke dalam sini. Nah, udah kita siram, teman-teman. Kita tambahin air ya. Air kita tambahin, terus kita tekan-tekan sampai kiranya bumbu yang kita masukin atau air biang yang pertama itu ngerata ke seluruh bagian tempe. Jadi tempenya ini juga kita prepare 1 hari sebelum, biar si air bacemannya atau air marinasinya benar-benar meresap ke dalam si tempe. Jadi ini hari ini kita keluarin dan tinggal digoreng aja. Kurang lebih seperti itu. Kita bakal goreng tempe, goreng ayam. Setelah itu kita bakal masak nasi liwetnya, teman-teman. Ya teman-teman, sekarang kita lagi ada di proses penggorengan. Seperti yang teman-teman lihat, di sini gue lagi goreng ayamnya ya. Ini goreng ayam. Terus di sana Andri lagi goreng tempe. Terus di sini juga Ferdi lagi goreng tempe ya. Jadi cukup simpel kalau kita udah melakukan preparation dengan baik. Ayam, tempe semua kita udah prepare dari kemarin. Jadi hari ini tinggal goreng-goreng aja. Tempe digoreng sampai coklat. Kalau teman-teman mau teksturnya dalam masih lembut, jadi goreng dengan api besar sebentar sampai warnanya coklat udah boleh diangkat. Tapi kalau teman-teman mau tempenya crispy atau kering banget, garing gitu ya, jadi goreng sampai benar-benar coklat dan konten air di dalam tempenya habis gitu ya. Jadi untuk masalah tekstur kembali ke selera ya. Kalau untuk ayam kita goreng dengan minyak panas yang pastinya karena potongannya lebih kecil dari biasanya, kan kita potong kecil-kecil ya biar lebih menarik gitu. Nah ini kita goreng sebenarnya 7-8 menit aja dia udah pasti mateng ya. Yang pastinya dengan suhu api dan panas minyak yang stabil dan baik ya. Kalau gua yang pastinya sih kalau goreng-gorengan kayak gini, apalagi goreng kering, ya kita harus dapetin warnanya yang cantik ya, dapet yang golden brown, biar benar-benar menarik minat pelanggan untuk makan masakan kita gitu teman-teman. Ya kurang lebih begitu. Tempe ayam lagi kita proses. Nanti kita ketemu lagi di proses pembuatan nasi liwet ya. Oke teman-teman semuanya, kita udah selesai ngegoreng tempe, ayam ya. Sekarang kita bakal lanjut buat bikin nasi liwetnya. Nah di sini jujur aja gue masaknya lebih ya teman-teman, untuk spare pastinya. Dan gue lebihnya juga, memang juga cukup banyak untuk sekalian makan siang karyawan ya. Oke, tempe ayam udah selesai intinya. Sekarang ini beras sebanyak 9 liter udah kita cuci. Langsung aja kita tuang. Untuk takarannya sendiri seperti nakar masak nasi pada umumnya ya, 1:1 ya teman-teman. Nggak usah dikurang-kurangin, nggak usah dilebih-lebihin ya. Selanjutnya air ya. Kalau di rice cooker gede kayak gini dia udah ada takarannya teman-teman. Tuh. Astagfirullahaladzim. Nah ini kalau airnya berasnya 9 liter ya airnya di sini ya. Dia udah ada petunjuknya. Jadi kita ikutin aja petunjuk dari si rice cookernya. Cukup ya. Airnya ada di angka 9. Sekarang kita masukin bumbu-bumbu yang udah gua siapin teman-teman. Di sini ada mix seasoning. Ini ada garam sama mecin, kecap ikan, minyak wijen, ebi ya. Ini kita ada ebi setengah kilo teman-teman. Ebinya ini udah kita sangrai terlebih dahulu. Jadi teman-teman bisa lihat warnanya juga dia sudah kecoklatan ya. Tapi ini
kembali lagi ke selera. Ebi mau teman-teman sangrai dulu boleh, atau dicuci bersih aja langsung dimasak di dalam sini juga nggak apa-apa. Kalau gue sih lebih enak disangrai dulu, jadi ebinya pada dasarnya udah wangi sekali ya. Terus ini ada cabai rawit setan ya, ini opsional, boleh pakai boleh enggak. Kalau teman-teman nggak suka tipe nasi liwet yang pedas ya nggak usah dipakein, tapi pada dasarnya realitanya nasi liwet yang asli ya seperti ini ya, dia ada cabenya, itu semuanya langsung dimasak. Terus buat teman-teman pasti nanti ada yang bilang kok bikin nasi liwet pakai kecap ikan sama minyak wijen. Iya, kalau gua itu selalu memodifikasi resep ya, terutama kenapa pakai kecap ikan, karena kecap ikan itu punya aroma yang khas banget teman-teman. Dan menurut gua untuk masakan-masakan Sunda yang biasanya ada ikan asin, ada yang gurih-gurih, yang amis-amis gitu ya. Nah, kecap ikan ini ngebantu banget naikin rasa Sundanisnya di dalam nasi liwet ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini udah masuk semua bahan ya. Ini kita aduk dulu, aduk yang rata. Nah, udah seperti ini nasi liwet kita, basicnya udah jadi. Sekarang langsung kita masukin ke dalam rice cooker dan kita masak ya. Oke teman-teman, kita masak nasi liwetnya sampai matang ya, kurang lebih ya paling setengah jam lah ya. Kita lihat nanti hasil akhir dari nasi liwet kita sekitar setengah jam lagi. Teman-teman semuanya, kita lupa masukin rempah-rempah ya. Jadi kita cek lagi ya, kita masukin rempah-rempah, lupa. Ada ini daun jeruk, sama daun salam, terus apa namanya, batang serai. Ini kita bagi dua sama buat bikin sambal ya. Oke, sambal mah nggak usah banyak-banyak lah. Yang intinya tuh nasi liwetnya biar wangi, mantep. Daun salam, daun jeruk. Jahe. Lengkuas. Aduh. Udah masuk sekitar 10 menit. Tadi kita lupa masukin rempah-rempah ya. Kita masukin rempah-rempahnya, kita aduk-aduk lagi. Soalnya ini wajib, nggak boleh ketinggalan kalau rempah-rempah teman-teman, nanti nggak jadi nasi liwet ya, nggak wangi. Oke. Ya, cukup. Kita lanjut bikin sambal. Oke, kita bakal lanjut buat bikin sambal teri ya. Ini enak banget ya. Sebenarnya nggak usah pakai lauk macem-macem, sambal teri itu ketemu nasi anget aja tuh udah mantep banget ya. Nah, ini kita bakal goreng bahan-bahan yang pertama, bawang putih, bawang merah, cabai merah keriting, sama cabai rawit setan ya. Wow, meledak-ledak. Iya, jadi meledak-ledak soalnya cabenya nggak kita belah dua ya. Harusnya dibelah dua kayak gini nih, kayak cabai merah besar ini ya. Ini kita goreng sampai si cabai-cabai sama bawangannya matang aja ya, kurang lebih warnanya berubah lah jadi kecoklatan si bawang putihnya. Usus. Oke teman-teman, ini udah kita masak kurang lebih 10 menit ya. Pokoknya patokannya sampai si bawangannya matang aja. Nah nih teman-teman bisa lihat nih, bawang kita udah mulai matang tuh. Bawang putihnya kecoklatan ya. Nah sampai kayak gini udah cukup. Yang pastinya juga kalau bawang-bawangan digoreng itu ya wangi banget teman-teman, wanginya keluar ya. Nah ini udah cukup. Oke, masih dengan minyak yang sama, mari kita goreng cabai merah besarnya ya. Mantap. Nah ini juga sama, akan kita goreng
sampai matang ya, kurang lebih ya 10 menitan lagi deh. Oke teman-teman, ini cabai merah besar kita juga udah matang ya, udah wangi, lembek ya. Nah ini udah mantap sekali. Oke, sekarang ke primadonanya, yaitu si ikan teri medannya ya. Ikan teri medannya bakal kita goreng perlahan, api medium. Karena gue mau teri medan kita ini teman-teman garing. Jadi nanti sambal kita itu ya teksturnya sambal seperti biasa, tapi ada crunchiness-nya ya, atau garing-garingnya. Jadi terinya ini nanti dimasukin terakhir pada saat sambalnya udah mau matang. Pokoknya teman-teman ikutin aja deh step by step-nya ya, karena video hari ini banyak proses yang harus kita lewati, karena ya masakan Nusantara, Indonesia atau Sundanis ya. Yang jelas kalau masakan kita sendiri itu punya banyak bumbu, banyak rempah, dan metode masak yang sangat-sangat luar biasa. Ribet ya. Oke, kita lanjut ya. Ini kita goreng si terinya. Masih dengan api sedang. Kita goreng terus, teman-teman, sampai benar-benar kering dan garing terinya jadi kayak kerupuk. Ya teman-teman semuanya, ini udah beres, ikan terinya udah selesai kita goreng. Teman-teman bisa lihat ya, ini cantik banget, luar biasa. Terinya warnanya kuning kecoklatan, dan ini udah kelihatan kalau dia crispy banget ya. Wow. Nah, mantap sekali. Tuh, tekstur dari ikan terinya kita semua bisa lihat. Kuning, coklat, kering, garing, crispy ya. Ini mantap banget, enak banget. Nah, sekarang proses penggorengan udah selesai. Minyaknya nggak usah disaring, minyaknya nanti bakal kita pakai lagi buat ngegoreng si sambelnya atau ngejadiin sambelnya ya. Sekarang kita bakal ngegiling dulu si sambel yang udah kita goreng. Yuk, kita pindah ke depan. Tadi semua bahan cabai, bawang ya yang udah kita giling, kita jadiin satu aja. Udah kita goreng. Sorry. Semua bahan yang udah kita goreng, kita jadiin satu aja. Langsung bakal kita giling ya. Nah, teksturnya seperti ini, sambelnya, wow, mantap ya. Iya. Jadi nggak terlalu halus, tapi juga nggak kasar-kasar banget ya, teman-teman. Oke, udah selesai kita giling. Iya. Udah selesai sambal kita giling, kita balik lagi ke dapur yuk. Kita bakal nyelesain si sambal terinya. Udah selesai ya semua preparean kita. Kita bakal numis rempahnya dulu. Daun salam, daun jeruk, batang serai, ada lengkuas sama jahe. Tap. Masuk ya sambal yang udah kita giling.
Nah ini kita matenginnya nggak usah terlalu lama karena pada dasarnya kan tadi cabai-cabeannya semuanya udah kita goreng ya. Buat nyampurin si cabai sama rempah-rempahnya aja biar aromanya benar-benar ngeblend. Oke. Sekarang langsung aja kita lanjut ke proses marinasi ya. Obat ganteng masuk 5 sendok teh obat ganteng mecin ya. Gula 3 sendok teh. Seasoning kita coba ke 6 dulu deh ya. Nah, kalau sambalnya udah wangi, kita masak tadi, kita aduk-aduk, kita udah boleh masukin teri medannya. Garing banget nih. Nah, teri udah masuk ya, teman-teman. Kalau teman-teman lihat sambelnya minyaknya udah mulai keluar. Sekarang kita hajar dengan api kecil ya. Oke, kita cobain dulu. Udah nggak pakai seasoning banyak-banyak karena teri medan itu udah menyisakan rasa asin ya. Wow. Pak. Ini nggak gue adjustment lagi, ini udah enak banget sambal teri medan gua. Rasanya asin, gurih, yummy, dan ada tekstur teri yang seperti gue bilang tadi yang ngasih tekstur crunchiness ya. Ini gokil, enak banget sambal teri medan kita. Ya udah, menurut gua gini aja sih. Ini udah selesai ya. Ini benar-benar enak banget. Silahkan dicoba teman-teman. Oh ya, semua masakan kita hari ini udah selesai. Kita nanti tinggal ngecek nasi liwetnya aja. Intinya semua resep yang gua masak hari ini gua tuliskan di kolom deskripsi ya. Jadi teman-teman semuanya tinggal ikutin aja, tinggal nyontek aja. Oke? Sekarang kita angkat dulu si sambelnya. Kita ketemu lagi di rice cooker buat ngecek nasi liwet kita hari ini. Ini dia penampakan nasi liwet kita ya, teman-teman semuanya. Udah mateng. Teman-teman bisa lihat warna dari nasi liwet kita cantik banget. Wow. Nah ini warnanya dia jadi agak kuning ya karena ada rempah-rempah yang kita masukin. For sure ini wangi banget wanginya ya teman-teman semuanya. Gokil. Mari kita coba bareng-bareng nasi liwet kita. Wow. Buat teman-teman yang mau bikin nasi liwet dengan porsi segini banyak, tinggal ikutin aja resep yang gue tuliskan di kolom deskripsi. Ini benar-benar enak banget, rasa asin, gurihnya pas ya teman-teman. Ditambah lagi ada aroma ebinya, jadi bikin nasi liwet kita jadi benar-benar luxury banget. Ini teman-teman ya, nasi liwetnya untuk rasanya persis banget sama yang ada di restoran-restoran Sunda yang terkenal dan gede-gede. Tinggal kalian ikutin aja pokoknya resepnya deh, gue yakin ini enak banget. Oke, semua menu kita udah selesai kita bikin dan langsung aja kita ke depan untuk menyelesaikan catering hari ini. Kita lanjut ke proses plating dan juga packing teman-teman. Let's go. Oke teman-teman semuanya, udah beres nih semua masakan kita ya. Sekarang lagi dalam proses plating sama anak-anak semuanya. Dan sekarang bakal kita lihat bareng-bareng untuk set menu kita hari ini dengan harga Rp30.000 per porsinya. Ini dia teman-teman ya. Ini ada nasi liwet, teman-teman bisa lihat ini rich banget. Ada ebinya, ada cabenya ya, ada rempah-rempahnya luar biasa.
tempe ada 2 slice, ini ada ayam goreng keringnya ya, 3 potong per 1 porsi. Ini ada telur dadar, ini ada timun atau lalapan, dan terakhir ada sambal teri Medan ya. Oke, menu kita kurang lebih seperti ini, udah beres semua, tinggal kita packing dan langsung kita kirimkan ke lokasi yang udah aku sebutkan di awal video tadi. Let's go! Oke teman-teman, kita udah sampai di lokasi di Panti Asuhan Al Ikhlas. Bakal nurunin makanannya semua di sini ya. Assalamualaikum. Iya, Kak Willy, terima kasih banyak. Sama-sama. Berkah ya. Iya. Kecepatan nggak? Enggak kan? Enggak Oh iya. kecepatan. Makasih. Makannya sore. Udah ya semua ya. Siap. Aku pamit ya langsung ya. Assalamualaikum. Oke teman-teman semuanya, udah turun ya 60 porsi makanan kita hari ini, makanan khas Sunda yang kita buat hari ini. Semoga pastinya resep hari ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, menghibur juga videonya. Pastinya juga untuk donatur Bapak Tommy Susanto, gue berterima kasih banyak atas kepercayaannya sekali lagi yang berulang-ulang kepada gue dan tim. Semoga berkat yang diberikan atau yang dibagikan boleh menjadi berkat balik bagi Bapak Tommy dan keluarga semuanya. Sampai jumpa lagi kita di video dan episode berikutnya. Sehat selalu, Tuhan memberkati. Bye.